Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan gaji ke-13 bagi P3K ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa di tahun 2023 ini pemerintah kembali menganggarkan dananya untuk diberikan kepada para aparatur negara, baik itu PNS, kemudian anggota TNI, anggota Polri, pensiunan, untuk diberikan gaji ke-13, termasuk juga untuk P3K, karena P3K juga termasuk dalam bagian dari ASN. Tetapi setahu saya untuk P3K formasi tahun 2022 masih banyak yang tidak kebagian gaji ke-13 ini. Hal tersebut dikarenakan para P3K tenaga kesehatan ya khususnya yang diterima untuk formasi tahun 2022 diangkat atau mendapatkan SPMT setelah bulan Mei. Jadi karena diangkat setelah bulan Mei, maka teman-teman P3K nakes ini tidak bisa mendapatkan gaji ke-13. Kenapa? Karena dasar untuk pemberian gaji ke-13 adalah gaji di bulan Mei. Jadi jika teman-teman mulai diangkat atau mulai digaji di bulan Mei, maka teman-teman sudah ada dasar untuk diberikan gaji ke-13. Tapi jika diangkat atau mulai digaji setelah bulan Mei, maka belum ada dasar untuk memberikan gaji ke-13. Dan tentunya hal tersebut membuat kecewa para teman-teman P3K nakes formasi tahun 2022 yang merasa pemerintah sudah menganggarkan gaji ke-13 untuk mereka tetapi tidak diberikan gitu ya. Dan kali ini kita akan coba lihat berita berkaitan dengan kekecewaan para teman-teman P3K nakes berkaitan dengan tidak diberikannya gaji ke-13. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kekecewaan para P3K tenaga kesehatan formasi tahun 2022 yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya banyak P3K 2022 tidak dapat gaji ke-13, pentolan honorer K2 mencurigai Pemda. Kita coba bacakan ya. Banyak P3K 2022 tidak mendapatkan gaji ke-13. Penyebabnya karena rata-rata belum mendapatkan NIP3K maupun SK. Kalaupun sudah menerima SK P3K, tetapi surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT sengaja ditetapkan di atas tanggal 1 Juni. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono mencontohkan di Kabupaten Ponorogo, SPMT P3K tenaga kesehatannya ditetapkan 3 Juni. Anehnya, P3K nakes di Ponorogo sudah diminta membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari statusnya sebagai tenaga kontrak per 1 Juni. Teman-teman honorer K2 nakes yang sudah diangkat P3K 2022 diminta membuat surat pernyataan mengundurkan diri tanggal 1 Juni. Anehnya SPMT malah 3 Juni. Kenapa nggak 1 Juni, kata Eko kepada cpnn.com Sabtu 10 Juni 2023. Eko mengaku heran dengan alasan Pemkab Ponorogo bahwa 3 Juni dipilih karena tanggal 1 dan 2 hari libur. Pemdanya lupa bahwa sudah meminta P3K nakes mengundurkan diri pada hari libur juga. Ironinya lagi, lanjut Eko, gara-gara SPMT 3 Juni, P3K nakes baru bisa terima gaji pada Juli mendatang. Eko mengungkapkan bukan hanya Ponorogo yang bersikap demikian. Cukup banyak Pemda yang sengaja mengulur waktu pengangkatan P3K 2022. Saya nggak habis pikir mengapa Pemda tega memperlambat pengangkatan P3K. Jangan heran, honorer merasa dijebak dengan program P3K ini, terangnya. Dia menambahkan, cukup banyak honorer yang mempertanyakan jatah gaji ke-13 untuk P3K 2022 dialihkan kemana. Setahu mereka gaji ke-13 itu ditanggung pusat. Eko juga mengingatkan Pemda jangan sampai anggaran P3K 2022 yang sudah dialokasikan pusat diselewengkan, sebab akibatnya bisa fatal. Kami melihat P3K itu adalah wujud kebijakan pembodohan sejumlah pejabat negeri ini. P3K bukan menyelesaikan honorer tetapi malah menambah masalah baru, tegasnya. Politikus fraksi Partai Demokrat Anita Jakobagah pun beberapa kali dalam rapat kerja bersama
Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menelusuri transfer dana P3K ini. Menurut Anita, ada penyimpangan yang dilakukan Pemda terkait dana P3K ini. Itu setelah dia mengecek apakah benar ada transferan gaji dan tunjangan P3K. Saya cek memang ada transferan gaji dan tunjangan P3K. Tetapi kenapa Pemda memperlambat pengangkatan guru honorer menjadi P3K? Ini harus ditelusuri KPK, tegasnya. Anita juga mendesak agar Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada Pemda yang menahan pengangkatan P3K guru dari honorer. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan banyaknya P3K formasi tahun 2022 yang tidak menerima gaji ke-13 ya. Karena P3K ini diangkat setelah bulan Mei ya, yaitu bulan Juni. Dan dasar untuk memberikan gaji ke-13 adalah gaji di bulan Mei. Jadi otomatis jika teman-teman P3K diangkat setelah bulan Mei, maka teman-teman tidak akan mendapatkan gaji ke-13 karena tidak ada dasar yang digunakan untuk memberikan gaji ke-13 tersebut. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang menerima gaji ke-13, teman-teman P3K formasi tahun 2022 ya. Jadi jika ada, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.